Assalamualaikum anak-anakku. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Diharapkan semoga kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, dan kelancaran. Oke, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi ketiga, hari ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi, tahukah kalian bahwa negara kita ini adalah memiliki julukan dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa? Apakah itu? Jadi, negara Indonesia ini dikenal akan kesuburannya. Karena sangat subur, maka Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam serta memiliki potensi kemaritiman yang berlimpah. Yang pertama kita bahas adalah sumber daya alam dulu. Jadi, potensi sumber daya alam di Indonesia kali ini yang kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan, dan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Yang pertama terlebih dahulu, yaitu potensi sumber daya hutan. Apakah itu hutan? Hutan merupakan sebuah wilayah yang luas yang biasanya terletak di lereng sebuah pegunungan yang memiliki ciri khas banyak ditumbuhi berbagai macam pohon. Nah, bagaimana ya potensi hutan di Indonesia itu? Nah, jadi potensi hutan di Indonesia itu telah memiliki luas yang mencapai 99,6 juta hektar, atau bisa dibilang lebih dari setengah luas wilayah Indonesia itu terdiri dari hutan, yaitu 52,3%. Oke, lanjut. Manfaat-manfaat hutan. Apa sih manfaat hutan bagi kita, bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya? Jadi hutan itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya yaitu hutan dijadikan sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, manfaat yang kedua adalah menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai dan danau. Manfaat yang ketiga yaitu mencegah erosi dan tanah longsor. Jadi, akar-akar pohon itu yang ada di hutan berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah. Dengan adanya hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, tetapi jatuh ke permukaan daun atau teresap masuk ke dalam tanah. Jadi, itulah akhirnya hutan bermanfaat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Yang manfaat yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Manfaat terakhir yaitu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, sekarang selanjutnya adalah jenis-jenis hutan di Indonesia. Jadi, jenis hutan di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Di situ sudah ada gambarnya. Jadi, hutan hujan tropis ini memiliki ciri diantaranya yaitu tanaman yang hidup di hutan ini tergolong tanaman yang berbatang besar, tinggi, dan daunnya lebat. Ciri yang kedua adalah memiliki curah hujan yang cukup tinggi, serta terdiri dari berbagai jenis binatang hidup di dalamnya. Jenis yang kedua adalah hutan musim. Jadi kalau hutan musim ini pohonnya lebih berjarak atau lebih renggang dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Lanjut, ciri yang kedua adalah tanaman ini di dalam hutan tropis ini tidak terlalu tinggi dan rata-rata hewan yang dapat ditemui adalah hewan yang berjenis serangga, ular, burung, dan beberapa mamalia jenis pengerat. Lanjut, jenis yang ketiga adalah hutan sabana. Kalau hutan sabana ini lebih banyak terdiri dari tumbuhan ilalang dan semak-semak. Jadi curah hujannya di sini sangat rendah. Suhu daratannya cukup tinggi yang menyebabkan kelembapan menjadi sangat rendah dan cadangan airnya juga sangat rendah.
Ciri yang keempat adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini memiliki ciri-ciri yaitu untuk mencegah abrasi laut dan tempat tinggal alami bagi ikan-ikan kecil dan berfungsi sebagai pemecah dan penahan ombak. Dan ciri terakhirnya yaitu tempat tinggal beberapa spesies laut. Oke, jadi hutan tropis yang dimiliki Indonesia itu juga menghasilkan beragam buah-buahan dan tumbuhan obat-obatan. Jadi bukan hanya sekedar kayu, namun hasil hutan yang banyak dikenal di Indonesia adalah sebagai sumber kayu. Jadi disinilah kita akan membahas tentang jenis-jenis kayu di Indonesia, jenis-jenis kayu yang dihasilkan di Indonesia. Oke, jenis kayu yang pertama adalah meranti, keruing, agatis. Jadi kayu-kayu ini dihasilkan oleh daerah Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Jenis yang kedua adalah kayu jati. Kayu jati ini banyak dihasilkan terutama di daerah Jawa Tengah. Kayu rotan. Kayu rotan ini daerah penghasilnya adalah Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kayu yang selanjutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana ini banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu akasia dan rasa mala ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selanjutnya adalah potensi sumber daya tambang. Oke, Indonesia selain dikenal dengan kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya hutannya, Indonesia pun merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Ada beraneka macam bahan tambang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, tambang di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar karena aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi negara kita sendiri. Nah, potensi sumber daya tambang yang kita bahas diantaranya adalah minyak bumi dan gas. Oke, ini gambarnya. Jadi, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, minyak bumi berasal dari sisa hewan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Bisa kalian perhatikan gambarnya, manakah yang minyak bumi dan manakah yang gas alam. Oke, lanjut. Nih, ini peta persebaran minyak bumi dan gas di Indonesia. Produksi minyak bumi di Indonesia itu adalah di Majalengka, Jawa Barat. Nah, ini daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Bisa kalian baca sendiri, diantaranya ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, maupun Papua. Nah, potensi cadangan minyak bumi di Indonesia sampai saat ini masih terus berkurang. Namun, cadangan minyak bumi di Indonesia masih diperkirakan masih besar. Nah, pengolahan minyak bumi diantaranya adalah bensin, solar, aftur, kerosin, vasenin, dan seterusnya. Oke, lanjut. Potensi sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Oke, jadi batu bara itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, batu bara ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja. Nah, bagaimana potensinya? Jadi cadangan batu bara Indonesia ini hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun jika dilihat dari produksinya, batu bara di Indonesia ini merupakan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi yang mencapai 246 juta ton. Oke, jadi masih memiliki potensi yang sangat besar ya. Nah, batu bara ini dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu diantaranya adalah Kalimantan dan Sumatera. Nah, daerah pertama penambangan batu bara di Indonesia itu ada di Ombilin di Pulau Sumatera. Oke, yang kedua adalah bauksit.
potensi yang ketiga adalah bauksit. Bauksit itu apa sih? Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nih gambarnya ya. Lanjut. Jadi manfaatnya untuk apa bauksit itu? Manfaatnya bisa digunakan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, bauksit ini ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Oke, bagaimana potensinya? Jadi potensi bauksit di Indonesia itu memiliki potensi yang cukup besar, yaitu dengan hasil produksi yang telah mencapai 1.262.710 ton. Wih, banyak sekali ya. Oke, terus potensi sumber daya tambang yang selanjutnya adalah pasir besi. Nah, ini gambarnya, gambar pasir besinya. Oke, manfaat pasir besi itu untuk apa sih? Manfaatnya adalah untuk industri logam besi dan industri semen. Oke, jadi pasir besi ini, aktivitas penambang pasir besinya dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Jogja, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Oke, sekarang yang terakhir, potensi sumber daya tambang yang terakhir adalah emas. Nih gambarnya ya, sudah tahulah pasti emas. Oke, jadi emas itu dimanfaatkan untuk apa? Sudah tahu pasti, dimanfaatkan untuk perhiasan. Oke, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 itu telah mencapai 141,19 ton. Tuh, itu potensi emas di Indonesia. Nah, daerah-daerah tambang emas di Indonesia diantaranya ada di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Oke, jadi sampai hari ini kita cukup membahas potensi sumber daya alam di Indonesia, yang diantaranya ada potensi hutan dan potensi sumber daya tambang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Oke, sekian pertemuan hari ini, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari penjelasan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in a Benz.